sistematika, yaitu yang pertama, tempat dan tanggal surat. Lalu yang kedua, hal atau perihal surat. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, nama dan alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, paragraf pembuka surat. Yang ketujuh, paragraf isi surat. Yang ke-8, paragraf penutup surat. Yang ke-9, salam penutup. Dan yang ke-10 yaitu tanda tangan dan nama yang jelas. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Bagian ini berisi tempat atau kota surat tersebut dituliskan sesuai domisili si pelamar. Kemudian diikuti oleh informasi tanggal surat tersebut dibuat. Yang kedua adalah hal atau perihal surat. Bagian ini dapat disebut juga sebagai judul surat. Bagian ini menginformasikan tujuan surat ini dibuat, yaitu melamar pekerjaan. Penulisan hal atau perihal disesuaikan dengan kaidah penulisan, yaitu setiap kata diawali huruf kapital kecuali preposisi, konjungsi, dan kata bantu. Kemudian yang ketiga yaitu lampiran. Bagian ini dicantumkan untuk informasikan beberapa banyak berkas yang menyertai surat lamaran, misalnya CV, fotokopi ijazah, nilai, dan KTP. Keempat, nama dan alamat surat. Bagian ini berisi nama penerima atau posisi penerima dan nama instansi atau perusahaan beserta alamat lengkap instansi atau perusahaan yang dilamar. 5. Salam pembuka. Bagian ini digunakan untuk menyapa penerima surat dengan sapaan resmi. 6. Paragraf pembuka surat. Bagian ini berisi informasi tentang diri pelamar. Dari mana pelamar mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut dan posisi yang dia pelamar. 7. Paragraf isi surat. Bagian ini berisi informasi tentang si pelamar, diantaranya pendidikan, pengalaman kerja, atau sesuatu yang berkaitan dengan kelebihan pelamar sendiri yang sesuai dengan lowongan tersebut. Pada surat lamaran yang lebih sederhana, bagian surat ini hanya menampilkan informasi tentang berkas apa saja yang menyertai surat lamaran pekerjaan tersebut. Dan ke-8, bagian penutup surat berisi antusiasme pelamar akan posisi yang diinginkan serta ucapan terima kasih untuk perhatian yang diberikan oleh pembaca surat lamaran. Ke-9, salam penutup. Karena di awal pelamar memberikan salam pembuka, tentulah surat ini pun harus diakhiri dengan salam penutup. Salam penutup menunjukkan kesopanan dan penghormatan kepada penerima surat. Bagian yang terakhir, ke-10, tanda tangan dan nama jelas. Bagian ini berisi tanda tangan pelamar beserta dengan nama yang jelas.